Nah, penyalur bagi yang tidak diterima ini untuk 2020 itu Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah Indonesia yang sama. Dalam hal yang daya tampung, sekolah lain pada wilayah Indonesia yang sama tidak bersedia mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel Amian CH. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menginformasikan mengenai tentang PPDB 2021 ya, ini ya. Ini PPDB 2021, dilihat di layarnya ini ya. Nah, ini tentang mengenai kebijakan informasi PPDB di tahun 2021. Nah, baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan lagi, yang belum melaksanakan sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Yang sudah sholat silahkan bisa melanjutkan nonton video ini. Dan bagi yang beragama non-muslim, beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing, karena itu lebih penting daripada menonton video ini. Baik, tidak berpanjang lebar ya teman-teman, semuanya kita akan bahas nanti satu-satu mengenai tentang PPDB di tahun 2021 ini. Kalian bisa lihat di video ini. Nah, jalur PPDB ini terdiri dari 4 jalur pendaftaran PPDB di tahun 2021 ini. Yang pertama, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur yang pertama, zonasi. Nah, apa itu jalur zonasi? Yaitu jalur wilayah ya, dimana semua sekolah yang berada di wilayah calon peserta didik baru. Misalkan di wilayah A ada sekolahan SD, SMP negeri, SMA negeri, atau SMK negeri. Nah, di situ anak peserta didik yang di wilayah satu wilayah dia bisa mendaftar melalui zonasi ya. Yang kedua, afirmasi. Nah, afirmasi yaitu jalur pendaftaran PPDB yang untuk calon peserta didik berasal dari, mohon maaf, keluarga tidak mampu. Dia yang mempunyai kartu pendidik atau kartu Indonesia Pintar, atau mungkin kalau yang di Jakarta kartu KJP seperti itu ya. Nah, kartu seperti itu bisa, atau mungkin kartu PKH, KIS dan sebagainya seperti itu ya, yang bantuan dari pemerintah. Nah, itu bagi peserta didik yang kurang mampu, kalian bisa mendaftarnya lewat jalur afirmasi. Yang kedua yaitu, yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ya, maksudnya di sini misalkan dari calon peserta didik baru atau anak-anak yang ingin mengikuti orang tuanya pindah tugas, misal dari Riau ke Jakarta, atau mungkin dari Makassar ke Jakarta, atau sebaliknya dari Jakarta ke Makassar. Nah, pas PPDB itu anak-anak bisa mendaftar lewat jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan disertakan bukti-bukti perpindahan tugas dari instansi bapaknya atau orang tuanya atau ibunya tentang perpindahan tugas tersebut ya. Nah, yang keempat yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi ini bisa dari nilai rapot, bisa dari non-akademik, contoh menang lomba-lomba ya, seperti itu, yang punya piagam dan lain sebagainya, bisa ikut melalui jalur pendaftaran di prestasi ini ya. Oke, selanjutnya anak-anak atau calon peserta didik baru. Nah, konsep jalur PPDB, nah yang pertama ini jalur zonasi ya, ditujukan untuk mendorong peran komunitas dalam menyelenggarakan pendidikan
sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggara pendidikan. Afirmasi ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas. Yang prestasi ditunjukkan untuk membangun iklim kompetensi, mendorong prestasi peserta didik. Terus perpindahan tugas orang tua wali. Nah, perpindahan tugas orang tua wali ini contohnya mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena ada atau hal yang tidak bisa dipilih atau pekerjaan tugas orang tua yang tadi saya sebutkan ya. Nah, itu konsep jalur PPDB di tahun ini. Nah, perubahan proporsi jalur PPDB di tahun 2020 itu zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas maksimal 5%, dan prestasi sisa kuota untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB. Nah, ini tahun 2020. Nah, di tahun ini 2021 ini SD nih, alhamdulillah ditambahin ya SD zonasi minimal 70%. Jadi lebih banyak nih kuotanya nih untuk zonasi untuk wilayahnya ya. Terus yang kedua afirmasi. Nah, minimal 15% dari perpindahan tugas orang tua atau wali atau maksimal 5%. Nah, perubahan di jalur zonasi ya. Di jalur zonasi doang nih. Yang tadinya 50 sekarang menjadi 70. Nah, ini kalian untuk SD nih, kalian yang sudah berumur, anak-anak yang sudah calon peserta didik yang sudah berumur, ini kalian bisa ikut menggunakan jalur zonasi. Nah, terus selanjutnya untuk yang SMP dan SMA, zonasi minimal 50% kuotanya nih ya. Afirmasi kuotanya minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Prestasi sisa kuota tidak ada perubahan, sama ya. Jadi antara SMP SMA ini hampir sama seperti tahun kemarin, hanya yang SD-nya nih ya. Yang SD ditambahkan jadi 70% untuk zonasi atau wilayah. Ya, jadi anak-anak calon peserta didik baru yang punya wilayahnya ada sekolahannya, kalian bisa mengikuti jalur zonasi kan ditambah tahun ini ya. Pengecualian jalur. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk 1. SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan kerjasama, C. Sekolah Indonesia di luar negeri, D. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, E. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, F. Sekolah berasrama, G. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan terakhir, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel atau satu rombongan belajar ya. Lanjut. Nah, pelibatan sekolah swasta dalam PPDB. Nah, 2020 lalu aturan tentang PPDB dikecualikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di 2021 ini pemerintah daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Jadi yang swasta-swasta itu bisa ikut ya. Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturannya masing-masing atau kewenangannya. Jadi yang swasta-swasta itu bisa ikut ya. Nah, jalur zonasi ini, jalur zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Yang tadi saya sebutkan ya. Jalur zonasi itu misalkan yang wilayahnya A sama seperti tempat tinggal peserta didiknya itu sama. Ya, bisa memilih jalur zonasi. Yang kedua, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, ini alamat pada kartu keluarga itu karena sekarang sistemnya online, jadi terintegrasi dengan Dukcapil ya. Terintegrasi dengan Dukcapil, jadi harus benar-benar diperhatikan alamatnya sesuai dengan alamat yang di. Oke, untuk selanjutnya syarat surat keterangan domisili. Nah, di 2020 kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau RT RW yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerapkan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili. Ini tahun 2020. Tapi di tahun 2021 ini calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT RW yang dilegalisir oleh kepala desa atau lurah atau pejabat setempat yang lain berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun setelah diterbitkan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu meliputi bencana alam atau bencana sosial. Ya, itu boleh menggunakan surat domisili. Nah, penentuan wilayah zonasi. Nih, penentuan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Pokoknya yang terdekat dengan sekolah ya, satu wilayah. Yang kedua, penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah wajib memperhatikan 1. Sebaran satuan pendidikan, data sebaran domisili anak usia masuk SD serta lulusan SD sederajat dan SMP atau sederajat. Nah, C. Kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. 3. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. 5. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, pemerintah daerah melibatkan masyarakat atau kelompok kerja kepala sekolah. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya. Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada menteri melalui unit pelayanan teknis ya, atau kementerian yang ditunjuk sesuai ya, sesuai dengan kewenangannya. Jalur afirmasi atau penyandang disabilitas. Afirmasi atau yang punya prestasi di, mohon maaf, kurang mampu atau mungkin yang penyandang disabilitas ya. Kuota penyandang disabilitas tahun 2020 masuk dalam jalur zonasi. Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Nah, di 2021 ini ada perubahan. Kuota penyandang disabilitas masuk dalam jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Kalau tahun kemarin itu zonasi itu penyandang disabilitas masuk ke zonasi, tapi sekarang dirubah ya ke jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu atau PKH itu ya, yang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi
di luar wilayah zona sekolah bisa ya, misalkan sekolahnya di tempat A, nah peserta didiknya ini di tempat wilayah B, jadi bisa ikut mendaftar lewat jalur afirmasi. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terletak dengan sekolah. Tapi ini juga ya ada khususkan juga bagi yang sekolahnya dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, yang selanjutnya jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali dapat digunakan untuk anak guru. Ya, selain anak guru bisa nggak? Bisa. Di tahun 2021 ini perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga atau kantor perusahaan yang mempekerjakannya. Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali untuk menjadi peserta PPDB pada sekolah tempat orang tuanya mengajar. Penentuan peserta dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta dengan sekolah yang terdekat. Sama aja ya, itu diprioritaskan untuk yang terdekat dengan sekolahnya. Jalur prestasi. Nah, di tahun kemarin 2020 itu pengukuran prestasi untuk SMP SMA untuk jalur prestasinya melalui nilai ujian atau nilai ujian sekolah, hasil perlombaan atau penghargaan bidang akademik maupun non-akademik. Nah, sekarang PPDB 2021 SMP dan SMA jalur prestasi menggunakan rapor atau rapot dilampiri surat keterangan peringkat nilai, rapot peserta didik dari sekolah asal, prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk. Nah, rapot sebagaimana yang ternilai itu pada 5 semester terakhir ya, 5 semester di pertama kali masuk ya. Peringkat nilai rapot siswa di sekolah asal diperuntukkan untuk melakukan kalibrasi di atas nilai rapot. Hal ini dilakukan agar nilai rapot lebih dapat diperbandingkan antar sekolah. Tata cara penentuan peringkat rapot untuk jalur prestasi diserahkan pada pemerintah daerah. Contoh 1 nih, calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapot 10% tertinggi di sekolah asal mendapatkan bobot tertentu. Ketentuan ini tidak menghalangi calon peserta didik yang tidak berada di 10% tertinggi untuk mendaftar jalur prestasi. Mereka hanya tidak mendapatkan bobot untuk komponen peringkat nilai rapot atau bobot lebih rendah. Contoh yang kedua, presentasi peringkat nilai rapot dibedakan berdasarkan kualitas sekolah. Misalkan sekolah kualitas tinggi peringkat 30%, tertinggi sekolah kualitas menengah peringkat 20%, tertinggi sekolah kualitas rendah peringkat 10% tertinggi. Alasan pembedaan siswa yang di sekolah kualitas lebih tinggi untuk berkompetensi untuk meningkatkan nilai tertinggi sehingga dapat memproses. Indikator kualitas sekolah dapat mengedepankan mengenai akreditasi ya dalam pendidikan atau ke depan dapat rata-rata KM di tingkat satuan. Ada perbedaan ini ya. Nah, seleksi PPDB untuk SMK. Seleksi PPDB untuk SMK di 2020 itu menggunakan nilai UN, hasil tes, bakat, minat, dan bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian, terus hasil lomba dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sama. Sekolah memprioritaskan peserta didik berdomisili pada wilayah provinsi, kabupaten kota yang sama dengan SMK bersangkutan. Nah, di tahun ini calon peserta didik baru kelas 10 SMK dengan mempertimbangkan rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal, prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, hasil tes, bakat, minat,
dengan bidang keahliannya. Wajib memprioritaskan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau anak penyandang disabilitas paling sedikit 15%. SMK dapat peserta didik yang berdomisili atau yang terdekat atau paling banyak 10% ya daya tampungnya. Nah, penyaluran bagi yang tidak diterima PPDB. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan. Nah, penyalur bagi yang tidak diterima ini untuk 2020 itu Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Dalam hal yang daya tampung, sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, mereka peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat. Nah, di 2021 ini Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Dalam hal daya tampung, sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau wilayah pemerintah daerah yang lainnya. Penyaluran peserta didik di wilayah daerah yang dilakukan melalui kerjasama antar sekolah. Misalkan begini nih contoh nih, misalkan kamu mendaftar sekolah di wilayah Jakarta Utara. Nah, tapi kamu di Jakarta Utara tidak diterima. Ternyata di Jakarta Barat masih ada sisa kuota untuk bangku sekolah yang kosong. Nah, kalian bisa nih lewat jalur ini zonasi ya, bisa lewat jalur ini ya, seperti itu. Nah, pelaksanaan PPDB, pengumuman pendaftaran penerimaan PPDB calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Yang kedua, pendaftaran. Ketiga, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Keempat, pengumuman penetapan peserta didik baru. Terakhir, daftar ulang. Nah, pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh melakukan pungutan atau sumbangan terkait pelaksanaan PPDB. Lakukan pungutan atau membeli seragam atau buku ya. Tidak boleh ya, berarti dalam artian semuanya gratis. Oke. Nah, pengumuman pelaksanaan PPDB calon peserta didik baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terima dana BOS atau swasta. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. Nih, lihat catat nih, bulan Mei. Pengumuman pendaftaran penerima calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran yang terdiri dari zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar atau rombel. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB, pengumuman pendaftaran penerima calon peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nanti untuk informasi selanjutnya akan saya share atau saya upload di video selanjutnya ya. Itu informasi tentang PPDB 2021 ini. Semoga kalian semua diterima di sekolah yang dituju dan bisa belajar dengan rajin, tercapai cita-citanya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.